Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Mariani. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bagian-bagian otak dan masing-masing fungsinya sebagai tugas UTS dengan mata kuliah Neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Hairiah Halid, MPD. Nah, teman-teman, di dalam tubuh kita ada salah satu organ yang paling penting dalam kelangsungan hidup manusia, yaitu otak. Otak manusia merupakan organ vital yang memiliki anatomi serta fungsi paling canggih. Otak memiliki peran utama sebagai pusat kontrol dari ribuan kegiatan yang dilakukan tubuh, baik yang dilakukan secara sadar seperti mengambil sesuatu barang, menendang bola, dan lain-lain, ataupun hal yang dilakukan tanpa sadar seperti mencerna makanan, mengedipkan mata, bernafas, dan lain-lain. Semua itu dilakukan dan dikontrol oleh otak. Nah, otak manusia dibagi menjadi 10 bagian dan masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Yang pertama yaitu otak besar. Kita bisa lihat pada gambar bahwa otak besar atau cerebrum merupakan bagian otak yang paling besar dan fungsinya juga paling banyak. Otak besar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri dan otak kanan disebut juga dengan hemisfer kiri dan kanan. Keduanya dipisahkan oleh struktur seperti parit yang disebut visura interhemisfer atau visura longitudinal. Lalu masing-masing hemisfer tersebut dibagi lagi menjadi bagian-bagian otak yang disebut dengan lobus. Masing-masing lobus otak memiliki peran dan fungsinya tersendiri. Yang pertama yaitu lobus frontalis. Lobus frontalis adalah yang terbesar dibandingkan dengan lobus lainnya. Lobus ini terletak di otak bagian depan, kira-kira sejajar dengan tulang dahi. Kita bisa lihat pada gambar ya. Fungsinya adalah untuk mengkoordinasikan perilaku yang memerlukan kemampuan tingkat tinggi seperti kemampuan motorik menyelesaikan masalah, perencanaan, fokus, dan menimbang baik dan buruk. Lobus frontalis juga berperan untuk mengatur emosi serta mengatur impuls atau informasi rangsang. Yang kedua yaitu lobus varietal. Lobus varietal terletak di belakang lobus frontal. Bagian ini berperan dalam kemampuan mengatur sensasi tubuh, tulisan tangan, posisi tubuh, dan menerjemahkan informasi yang dikirimkan oleh bagian otak lain. Nah, kita lihat lagi pada gambar berikutnya. Ada bagian yang ketiga yaitu lobus temporal. Lobus temporal terletak di sisi sebelah kiri dan kanan otak, dekat telinga. Fungsi lobus temporal adalah untuk mengendalikan kemampuan daya ingat visual, misalnya mengingat wajah seseorang, daya ingat verbal, maksudnya mengerti bahasa tertentu, pendengaran, dan menginterpretasikan emosi dan reaksi orang lain. Yang keempat yaitu lobus occipital. Lobus occipital terletak di bagian belakang otak. Bagian ini berperan besar dalam kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan mengenali literasi serta aspek penglihatan lainnya. Nah, bagian otak yang kedua yaitu otak kecil. Otak kecil disebut juga dengan cerebellum. Kita bisa lihat pada gambar, otak kecil terletak di bawah otak besar. Tepatnya
Bagian bawah lobus oksipital. Bagian otak ini berperan penting dalam kemampuan motorik halus, seperti mengkoordinasikan tangan dan kaki. Otak kecil juga berperan dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan kanan. Nah, bagian otak yang ketiga yaitu batang otak. Batang otak adalah bagian otak yang terletak di depan otak kecil dan menghubungkan otak besar ke susunan saraf di tulang belakang. Nah, bagian otak selanjutnya yang keempat yaitu adalah talamus. Talamus adalah bagian otak yang terletak di atas batang otak dan fungsinya untuk memproses dan memindahkan informasi mengenai pergerakan sensori di otak. Bisa dibilang talamus adalah terminal transit sebelum informasi tersebut berpindah ke korteks cerebri. Bagian otak yang kelima yaitu hipotalamus. Hipotalamus adalah sekelompok sel saraf yang terletak di dasar otak, dekat dengan kelenjar pituitari. Bagian ini berhubungan dengan banyak bagian lain dan bertanggung jawab untuk mengontrol rasa lapar, haus, emosi, suhu tubuh, tekanan darah, dan siklus tidur. Bagian otak yang keenam yaitu sistem limbik. Sebenarnya hingga saat ini belum ada pengelompokan resmi seputar bagian-bagian dari sistem limbik di otak. Namun secara garis besar, sistem limbik terdiri dari 4 bagian utama yaitu amigdala, hipokampus, bagian korteks limbik, bagian septal. Struktur-struktur tersebut berperan sebagai jembatan yang menghubungkan sistem limbik, hipotalamus, serta korteks cerebral. Bagian otak yang satu ini secara umum berperan sebagai pusat kontrol respon emosional. Secara khusus, hipokampus juga berperan penting dalam proses belajar dan daya ingat seseorang. Nah, bagian otak yang ketujuh yaitu ganglia basalis. Ganglia basalis adalah sekelompok sel saraf yang berukuran besar dan terletak di sekeliling talamus. Bagian otak yang kedelapan yaitu kelenjar hipofisis. Bagian otak ini terletak pada kantong kecil yang berada di dasar tulang tengkorak. Bagian yang kesembilan yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di bagian ventrikel ketiga. Fungsi kelenjar ini yaitu untuk memproduksi melatonin yang membantu mengatur jam internal tubuh dan ritme sirkadian, pengatur siklus tubuh, tidur dalam tubuh. Yang ke-10 yaitu korpus kalosum. Korpus kalosum adalah serat saraf yang menghubungkan sisi kiri otak ke sisi kanan otak. Bagian ini menjadi jalur penghubung terbesar di otak yang terdiri dari lebih dari 200 juta serabut saraf. Nah, itulah 10 bagian otak. Nah, teman-teman, itulah sedikit keterangan saya tentang bagian-bagian otak dan fungsinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.